Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok geng motor berbuat onar di SPBU kawasan Sukamiskin, Kota Bandung. 1 pemuda terluka. Menolak dibawa ke rumah sakit, pria dengan gangguan jiwa melompat ke sumur sedalam 12 meter di Sumedang. Mendorong warga jadi pemilih cerdas, KPU Kota Bogor gelar Kirap Pemilu 2024. Satu unit minibus ludes terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta, Senin lalu. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Sebuah minibus terbakar di Jalan Tol Cipularang, kilometer 93 wilayah Sukatani, Purwakarta, Senin kemarin. Api terus membesar hingga menghanguskan semua bagian dalam mobil. Tim damkar daerah Purwakarta diterjunkan untuk memadamkan api. Kejadian ini bermula ketika sang sopir mencium bau asap dari dalam mobil saat berjalan dari Purwakarta menuju Bandung. Ia langsung menepikan kendaraannya di bahu jalan untuk memeriksa kap mobil. Ternyata mesin mobil sudah terbakar. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu munculnya api. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Pada kilometer 93600 pengemudi mencium bau asap dari kap mesin. Kemudian pengemudi itu turun, menepi ke pinggir, dicek buka kap, tiba-tiba api sudah menyala dari ruang mesin. Dan sementara akibat kebakaran tersebut adalah konsleting dan overhead. Mobil yang hangus diangkut ke Polderek Tol Jatiluhur. Syamsunur Syah melaporkan dari Purwakarta. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan pohon tumbang dan longsor di 13 titik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi rumah dan aliran air tertutup longsor. Dengan hanya menggunakan alat seadanya, warga berusaha menyingkirkan pohon yang tumbang menutup jalan kabupaten di Kecamatan Cibolang, Parung Ponteng, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah beberapa waktu, barulah alat pemotong pohon datang mempercepat proses evakuasi pohon tumbang. Tak hanya menutup jalan, pohon juga menimpa rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan. Bahkan longsor pun terjadi dan nyaris menutup sebuah rumah di Desa Cibanteng, Kecamatan Cibalong. Warga mengatakan bencana alam terjadi usai hujan deras semalaman mengguyur daerahnya. Malam hujan terlalu deras, terus tahanan tanahnya mungkin belum stabil karena hujannya baru turun. Kejadiannya jam 3 pagi. Satu rumah tertimbun tanah longsor. Ikan habis satu kolam masuk ke dalam lubang. Lokasi teh Kampung Nangoh, RT 2, RT 3. Selain menimpa rumah, longsor juga menutup saluran air. Hingga kini, Tagana Kabupaten Tasikmalaya masih mendata total kerusakan dampak dari pohon tumbang dan longsor. Ya, untuk kakak sendiri sampai saat ini belum ada laporan yang pasti, dikarenakan tim kami pada saat ini masih di lokasi sedang melaksanakan asesmen. Namun kebanyakan di sini ada beberapa rumah warga yang terdampak bencana longsor ini. Kemudian selain rumah juga ini ada beberapa titik yang terdampak longsor itu adalah akses jalan seperti itu. Untuk sampai saat ini alhamdulillah tidak terlaporkan adanya korban jiwa baik meninggal dunia ataupun luka-luka yang disebabkan oleh bencana ini seperti itu. Data Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat ada 13 titik bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sekelompok geng motor berbuat onar di SPBU kawasan Sukamiskin. Diduga kawanan itu melukai seorang pemuda, hingga kini polisi belum menangkap pelaku.
SPBU di kawasan Sukamiskin, Kota Bandung tiba-tiba saja didatangi puluhan motor yang diduga tergabung dalam geng motor. Konvoi motor yang terjadi pada Sabtu malam lalu direkam warga lalu viral. Disebutkan ada seorang pemuda dikejar dan dikeroyok rombongan pemotor ini. Warga menyebut jumlah anggota geng motor sampai 50 orang. Keberadaan konvoi geng motor ini membuat warga resah untuk beraktivitas di malam hari. Katanya sih sebelah sana dekat gateway ya, katanya sempat berhenti, ada kejadian berhenti dulu di sana rame-rame, terus lewat ke sini juga banyakan ya, sekitar puluhan motor banyak lah gitu, sampai akhir ke arah timur, dan katanya juga sampai ada kejadian di SPBU dekat Sukamiskin. Ya iyalah, cukup meresahkan, soalnya kita kan warga Bandung pengen merasa kenyamanan sama ketenangan gitu kan. Kasus konvoi motor yang diduga sampai melukai seorang pemuda ini kini ditangani Polsek Antapani. Polisi mengatakan korban pengeroyokan adalah warga Jati Handap. Korban menolak untuk divisum dan belum ada pelaku yang ditangkap. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menolak dibawa ke rumah sakit, pria dengan gangguan jiwa melompat ke sumur sedalam 12 meter di Desa Trunamanggala, Sumedang, Senin sore. Beruntung air dalam sumur dangkal sehingga nyawanya dapat diselamatkan. Warga Dusun Pamekar Sari, Desa Trunamanggala, Sumedang dihebohkan dengan adanya seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur. Evakuasi pria berusia 32 tahun tersebut yang dibantu petugas BPBD dan Damkar berlangsung dramatis. Ibu korban hanya bisa menangis khawatir dengan kondisi anaknya. Sebelum tercebur ke dalam sumur, korban yang sudah 3 tahun mengalami gangguan jiwa sebenarnya hendak dibawa oleh pihak keluarga ke rumah sakit jiwa. Namun, saat sedang menyiapkan perlengkapan menuju rumah sakit, pria ini nekat masuk ke dalam sumur sedalam 12 meter yang berada di samping rumahnya. Berupa kartu keluarga ketinggalan karena KTP katanya dibakar. Gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah sekitar kurang lebih jam 4 lah kalau nggak salah. Nah, saya komunikasi dulu ke Pak RT. Baru saja saya ngobrol, belum lama gitu. Ada warga yang usul, waduh katanya Pani nyemplung ke sumur. Meski sudah dibujuk, petugas kesulitan mengevakuasi korban yang menolak diangkat dari dalam sumur. Setelah 3 jam, barulah petugas berhasil mengeluarkan korban dengan peralatan khusus berupa katrol. Korban sekarang sedang mendapatkan bantuan oksigen karena tadi di dalam mendapatkan kesulitan untuk diangkatnya. Beliau susah dibujuk sama keluarga, petugas. Akhirnya alhamdulillah korban bisa diangkat ke atas. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dustira Cimahi guna menjalani pengobatan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.